Orang yang menjadikan aktivitasnya semua karena Allah, ditujukan karena Allah, maka dalam mengerjakannya dia akan menerapkan dua sifat yang melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat uluhiyahnya, rasakan saat mengerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan akan yang menanyai kita di hari kiamat saat kita kembali kepadanya. Yang kedua, sifat ubudiyah kita kepada Allah, jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar salatnya, bukan sekedar puasa dan bacaan Al-Qur'annya, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jika semua itu dikerjakan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita dan meliputkan pada diri kita semua jenis-jenis kebaikan. Di dunia diturunkan sifatnya disebut dengan Rahman, di akhirat diberikan balasan pahalanya dengan menurunkan sifat yang mulia khusus bagi orang yang beriman, yaitu sifat Rahim. Jika kita telah menerima itu semua, terkhusus dalam kehidupan dunia kita. Tadi saya sampaikan, kita ingin besok ujian lulus, Allah luluskan. Kita ingin pekerjaan lancar, Allah lancarkan. Kita ingin dapat satu proyek berhasil, Allah tetapkan kita berhasil di dalamnya. Maka jika semua itu sudah Allah berikan kepada kita, badan sehat, pandangan awas, pendengaran jelas, kaki melangkah dengan nyaman, tidak ada persoalan pada tubuh kita, rumah juga sudah cukup, kendaraan baik, semua nyaman dalam kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat yang keduanya, melanjutkan bagian yang tadi untuk mengabadikan nikmat atau bahkan menambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dulu tafsirnya dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qur'anul Azim, supaya kita bisa mendapatkan pandangan dari ulama. Nanti saya jelaskan huruf per huruf, kalimat per kalimatnya yang memadukan dengan kitab-kitab yang sebagiannya telah sampaikan kepada Anda semua di pertemuan yang lalu. Halaman 35. Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bacakan dulu kitabnya. Al-Qurra'us sab'ah 'ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Semua para pembaca dalam riwayat yang 7. Jadi ada 7 riwayat dikenal dengan bacaan mutawatir. Ya, sab'ah qira'ah al-mutawatirah. Ya, 7 jenis bacaan ini bacaan yang diterima. Ingat ya, diterima oleh seluruh lapisan umat Islam yang tersambung sanadnya. Ya, beritanya, informasinya, pengajarannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima dari malaikat Jibril alaihissalam, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 7 jenis ini dibaca pada bacaan Al-Qur'an, juga dibacakan sah dalam salat. Ya, dibacakan sah dalam salat. Ya, misal kita dalam bacaan Al-Fatihah ada ayat, nanti kita akan baca Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki bisa dibaca panjang, 2 harakat mad tabi'i. Maliki Yaumiddin. Ya, boleh dibaca pendek di mimnya, ma-nya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kan? Misal, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Ihdinas sirat. Boleh dibaca pakai sad. Ihdinas sirat. Hafaz dari Asim. Baca pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Qunbul. Baca pakai sin pada awalnya. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ruwais pakai sin. Ihdinas sirat. Tapi lugah Quraisy menggunakan sad. Ihdinas sirat, sirat. Ya? Boleh dibaca ismam, ya, seperti terdengar huruf zai. Ihdinas zirat, ihdinas zirat.
baik menggunakan sin, sad ataupun ismam terdengar seperti zai, itu sumbernya sah diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa? Karena ada orang biasa pakai sad. Ada orang yang biasanya pakai sin. Ya, kembali ke asal kalimat karena nggak bisa baca sad, bisanya sin. Di setiap disebutkan sad, sin, ya. Wah, ihdinas sirat, dia pakainya sin, ihdinas sirat. Ya dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, ya susah. Mang lidahnya begitu. Ya, ada yang kedengaran A, ada yang E. Seperti sering saya sampaikan, ini yang paling mudah. Ya, nanti ada imalah kubra. Misalnya Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Imalah bacanya pakai E, termasuk Warsh, ya, pakai E. Warsh muridnya dari Imam Nafi' rahimahullah, punya 2 murid, Qalun dengan Warsh. Qalun sekarang dipraktikkan di wilayah Afrika Utara, ya, kayak Libya, Tunisia, ya, Maroko, Aljazair itu pakai Qalun. Sebagian pakai Warsh, berasal dari Mesir imamnya. Ya, Warsh itu nama dari orang yang arti bacanya jelas. Ya, Warsh, dari Warashati qiraati, karena jelasnya bacaannya. Ya, itu ada bagian tertentu yang menggunakan imalah. Jadi kalau kita baca wadduha, contoh wadduha, ini wadduha. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang kita baca, hafaz dari Asim. Ya, jadi kalau kita baca dengan menggunakan imalah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. A jadi E. Ya, A jadi E itu loghah. Ya, biasa. Ada riwayatnya mutawatirah sampai Nabi SAW. Apakah maknanya berubah? Tidak. Karena ada penduduk tertentu di wilayah-wilayah Arab itu yang kalau dibacakan A, dia E bilangnya. Lahjah itu. Karena E saja penggunaan kesehariannya menggunakan E. Ya, kaifa halu, kaifa halik. Ya, ana, ani, anta, inti. Madrasah, madrasih. Ya, mungkin Betawi dari situ belajarnya. Ya. Fudus aneh ente, itu dari sana. Sekarang bagian Syria, Palestina sebelah sana, Irak, Mosul sana itu pakai E, imalah banyak. Karena itu riwayatnya menggunakan E. Ya, karena mereka terbiasa dengan itu. Jadi kalau dipaksa-paksa pakai A pun susah. Ya itu biasa normal dalam tipologi kita pun. Kalau kita kemudian lihat wilayah kita, ya coba teman-teman bisa lihat wilayah di Indonesia dari sisi antropologisnya, dari sisi geologisnya, geografisnya, lihat. Ya, itu akan mempengaruhi di mana kita tinggal, maka alam akan membentuk cara kita berbicara. Orang dekat dengan pantai suaranya cenderung keras. Ya cenderung keras karena bersaing dengan ombak. Oh, apa kabar? Baik, gitu kan. Ngobrol cuma 2 meter, kedengar 500 meter sana. Ya, orang di hutan, ya kadang-kadang kencang juga suaranya. Makanya jangan heran kalau ketemu orang-orang dari pantai datang kemudian ke tempat Anda, itu biasa kencang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu memang biasanya, nanti lama-lama dia akan menyesuaikan. Ya beda, di Sunda saja lain. Anda ke Banten, ke Cianjur, Sukabumi bahasanya beda. Ya Cirebon dengan Serang itu akan lain. Sundanya akan berbeda. Ya Mangga, Wilujeng Sumping, Sukabumi, Cianjur. Ya ketemu ke Banten akan lain lagi. Ya, datang enaon. Misalkan, makanya penjajah itu ke Banten nggak betah dia, baru datang udah pulang. Naon sih akan dia kadek koing. Udah pulang dia, pergi. Nggak akan bertahan. Ya beda kalau ke daerah-daerah lain akan agak beda gitu kan. Nah, jadi itu biasa. Nah, A dengan E juga ditemukan. Misal saudara kita yang di Medan ke E-nya itu kan fasih, terlihat jelas. Ya jelas sekali. Sepeda. Ya. Ayo kita main ke Bandung. Nanti kamu berhenti di terminal Cicaheum. Ya, itu biasa. Tapi kan sepeda dengan sepeda barangnya sama. Ya kan? Beli sepeda. Oh ini sepeda, bukan sepeda. Barangnya sama, bungkus, jadi ya sama wadduha dengan wadduha, bacaannya berbeda tapi maknanya sama. Nah ini boleh dibaca dalam salat juga tapi menyesuaikan dengan bacaan masyhur di penduduknya. Jangan karena ingin menunjukkan saya baru tahu qiraat, saya hafal qiraat sab'ah dibaca depan orang yang enggak biasa, itu cari masalah. Datang ke Bekasi, pulang dari Mekah saya belajar, saya udah hafal nih Warsh, Masya Allah, praktek di Bekasi. Wadduha. Ketawa orang belakang. Anda dibilang salah ini imam bid'ah kadang keluar. Ya. Paham ya? Tayyib. Jadi
Al-qira'ah as-sab'ah 'ala dhammid dal. Bacaan di qira'ah sab'ah semua para pembacanya itu mendhammahkan huruf dal di alhamdu. Ya, alhamdu, alhamdu. Ya, saya hapus dulu ya. Bismillah. Hapus dengan menggunakan bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah 5 tahun kajian di sini nih. Datang, rangin, nulis, ngapus. Luar biasa. Jamaah datang, ngelihat masuk surga, enak banget. Ya Allah. Tulis dulu ya. Ya kita ganti pakai tulis. Ya. Alhamdulillah. Ini khat thuluth namanya. Dia ada diwani, ada thuluthi, ada naskhi. Ya. Yang terbaru saka namanya. Khat saka hoyong. Baik, yang pertama Al-qira'ah as-sab'ah 'ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Al-qira'ah as-sab'ah semua bacaan yang 7 itu kemudian menggunakan dhammah, ini harakatnya, dhammah rafa' dal pada huruf dal. Dibacaannya alhamdulillah. Ya, kalau saya sempurnakan, coba tambahkan dulu untuk nasakh ya supaya bisa mudah dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Perhatikan sini. Yang pertama pakai dhammah. Ini yang dibaca dalam salat, di luar salat seperti kita baca mushaf Al-Quran atau sedang merajaah Al-Fatihah. Dibacaannya alhamdu, bukan alhamda pakai fathah atau alhamdi pakai kasrah. Ya, apa bacanya? Du, alhamdu pakai dhammah. Jadi kalau dibaca dalam salat, jangan baca menggunakan fathah alhamda atau kasrah alhamdi, tidak. Baca menggunakan dhamma. Alhamdulillah. Huwa mubtada'un wa khabarun. Huwa mubtada'un wa khabar. Di hukum i'rabnya, di gramatikal bahasa Arab, alhamdu itu mubtada. Mana khabarnya? Lillahi rabbil alamin. Alhamdu. Apa mubtada? Apa khabar? Nah ini yang berdampak nanti pada pemaknaan. Ya, berdampak pada pemaknaan. Mubtada itu dalam kaidah bahasa disebut dengan setiap kata berada di awal kalimat. Wah, setiap kata berada di awal kalimat mubtada. Nah, fokus ya, baik-baik. Setiap kata berada di awal kalimat. Itu baru nahwu. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdhufun lidukhulil alifi wal lami alaihi. Ya, alhamdu itu mubtada. Rafa', alamat rafa'nya dhammah, jelas kelihatan di akhirnya. Dhammah itu tidak menggunakan tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Kalau enggak ada alif lam maka bacaannya hamdun. Ada masuk alif lam maka dibaca alhamdu. Itu mubtada. Tapi kalau dalam ilmu fiqh lughah, dalam fiqh lughahnya, beda antara lughah nanti di nahwu. Nahwu itu standar bahasa gramatikal aja. Nahwu itu untuk menentukan apakah ujungnya a, i atau u dalam bacaan. Itu ilmu nahwu. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, saya ingin katakan begini, syaribtul ma'a, ma-nya pakai a. A. Hadza al-ma'u, pakai u. Pakai u. Ma'a, syaribtul ma'a, pakai a. Hadza al-ma'u. Ya. Nazal al-qalam ila al-ma'i. Ma'a, ma'u, ma'i. Kapan dibaca ma'a, kapan dibaca ma'u, kapan dibaca ma'i. Itu nahwu namanya. Jelas ya? Maka nahwu berkaitan dengan harakat akhir. Perubahan-perubahan kata, yang kata kerja, itu saraf nanti. Perubahan kata kerja, saraf. Tapi nanti kalau ingin belajar apa maknanya, kenapa berubah di sini? Syaribtu dengan asyrabu apa bedanya? Ya. Kemudian istasyrabtu dengan syaribtu dengan tasyarabtu apa bedanya? Itu ilmu saraf mengajarkan, tapi kalau ingin paham kedalaman perbedaannya, maka kita mesti belajar ke fiqh lughah. Nah, kenapa disebut mubtada? Apa kaitan dengan fiqh lughahnya? Perhatikan. Mubtada itu segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal sifatnya kalau dalam bahasa itu umumnya disegerakan. Awal. Awal disegerakan. Ingat, setiap yang terletak di awal, bukankah semua yang di awal itu segera sifatnya? Ayo lihat, semua yang ada di saf pertama yang awal-awal bukankah segera yang datang ke sini?
Orang yang datang jam 5 tempatnya di awal. Datang jam 6, jam 7 tempatnya agak ke belakang. Kenapa dia bisa di awal? Karena datang dengan segera. Paham? Nah, maka perhatikan baik-baik. Ketika ini hukumnya menggunakan rafa. Rafa itu diangkat. Dhammah itu harakat banyak. Banyak itu diangkat. Ya, lihat sini. Supaya nggak bingung. Ini mubtada, saya tulis dulu. Yuk kita praktek ilmu bahasanya. Ini dhammah. Dhammah itu yang harakat jelas? Nanti ada maknanya, nanti saya jelaskan. Kemudian sifatnya rafa' di atas, rafa'. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahirah, rafa'. Mubtada, sesuatu yang di awal. Sifatnya segera. Dhammah, sesuatu yang terkumpul, banyak. Terkumpul. Ini saya bicara fikih bahasa ya, bukan bicara masalah hukum tajwid. Awas, bukan bicara nahwu, bicara fikih bahasa. Kalau bicara nahwu selesai dengan harakat dhammah, a fathah, i kasrah, khafad, nasab, kemudian rafa, selesai. Tapi kalau kita mau bicara lebih dalam, kenapa disebut dhammah? Dhammah kenapa disebut dhammah harakatnya Dari ilmu bahasa karena saat dibacakan in dhamma mengumpul di mulut kita itu suara kumpul. Fathah disebut fathah terbuka karena lisan kita terbuka saat mengucapkannya. Ya, kasrah disebut kasrah karena harakatnya pecah di lisan kita sehingga keluar kecil. Ya, turun ke bawah disebut khafad. Itu bacaannya. Tapi di fikih lugah beda maknanya. Beda. Sesuatu kalau menggunakan dhammah, in dhamma menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi, kalau ada harakat misalnya masuk menggunakan dhammah, harakatnya dalam satu huruf, itu di fikih bahasa makna pertamanya sesuatu yang mengandung hukum banyak. In dhamma yang dhammu. Sesuatu yang banyak terkumpul. Dah, tahan. Paham sampai sini? Kalau terletak di awal mubtada, di awal kalimat, alhamdu terletak di awal. Gak ada kalimat sebelumnya. Ayat kedua turun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kalimat pertamanya, mubtada. Terletak di awal, menunjukkan sesuatu yang sifatnya segera. Jelas? Rafa, sesuatu yang tinggi. Tinggi di atas, karena dhammah itu gak pernah letaknya di bawah. Selalu di atas. Ya, sesuatu yang tinggi di atas. Wah, saya cek dulu. Dhammah bunyinya apa? Fathah bunyinya apa? Kasrah bunyinya apa? Jelas ya? Nah, tinggal praktekkan itu baru belajar bahasa. Anda mabit di sini, jam 2 mau perbaiki wudhu, begitu keluar di pohon samping, di pohon mangga tuh dekat alisan, Isan Mat, ya, ada suara tunjuk kasrah. Emang saya takut kasrah ya. Dia berubah. Bilang fathah. Terakhir dhammah, bis itu lari. Dah, paham? Nah, sekarang lihat, sekarang kita praktekkan tafsirnya. Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada, perhatikan. Alhamdu, sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini?
Makanya kalimat alhamdu ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A, untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat, ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah, tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamda? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamda. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham, harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir ada kalimat sebelumnya qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Dagangan habis di luar dagangan habis, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi 2 bagian, 2 fungsi. Masih ingat? 1, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam. Yang ini, bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus, bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain.
Salatun umum, salat gimana aja, mau cepat mau lambat bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau nggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. 45 wasta'inu bis sabri was salah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238 hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya. Tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu nggak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun. Semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, Bu, ya. Ya karena ibu kan gak langsung di sini, ibu ada di bawah. Dan bisa teman-teman yang bergabung, ini kami khusus ruang atas untuk ikhwan, laki-laki. Ya, jangan ada yang pakai cadar di sini, ingat. Awas, begitu dibuka kumisan, tidak. Ini untuk ikhwan. Ya, bawah akhwat, ada bagian khusus. Coba deh ibu atau antum ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah saat muncul kalimat itu sadari, ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar nggak bahwa itu tuh pemberian Allah. Kalau Allah berkehendak bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak bersyukur kepada Allah. Mampu nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar nggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya.
Dipuji oleh orang lain. Gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah. Kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain. Cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu. Habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, nggak ada walaupun, meskipun, walau demikian itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun udah nggak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah nggak usah pakai walaupun, meskipun, walaupun, walau demikian itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener saya serius. Ya ba satu huruf cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak. Tapi yang ini tuh beda. Beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain. Tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al pukat. Lain dengan al kalin. Lain dengan al yang lainnya. Beda. Jadi al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini. Lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala. Nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna. Turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu benar. Akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang. Meningkat lagi. Meningkat lagi. Meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun. Ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Baik. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, nggak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tak, dah. Telinga nggak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek nggak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang. Tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan. Itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, 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 makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Ya.
Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat tujukan khusus kepada Allah. Khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Dia begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang nyampe ke hati gitu. Nggak ada yang nyampe. Coba dia ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita, ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu, ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu, mana dulu. Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah, ya semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir, ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam.
Bahkan yang paling nikmat paling besar kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini nggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat mata. Tapi mata dipakai pada yang tidak benar. Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, bihal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan, pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya, lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf, man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf berarti iman bermasalah. Yang kedua merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak, dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan,
makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Hah? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena Anda nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimi sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh. Dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Gak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu berlomba. Gak apa-apa. Mama sayang, Masya Allah.
tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, Bapak bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada aja. Gitu caranya. Kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran. Lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca nggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, nggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekkan dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-an, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke, dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humadzatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Sudah berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju udah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih. Tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal jangankan Anda minta. Belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan. Semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya gak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Gak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain.
Robbie Williams, misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabi, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik. Bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini, selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik bukan Rabb sendiri, ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, gak ada masalah. Nah tapi ingat sifat Rabb, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. War-rabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf. Mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Iya kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan. Nih cara menggunakan semua jasad dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik, kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik, buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu, saya marah nggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, gitu kan? Semua habis. Marah nggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100.000, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi nggak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya nggak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda doang. Kuda lewat, bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu, jalan sini, dia sini nggak menikmati. Kalau berkah nggak apa-apa, makin banyak makin berkah, banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi, berkah nggak apa-apa. Ya, pilih mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah, banyak berkah. Ya,
Ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sering terjadi banyak dikumpul-kumpul dia sendiri nggak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu, banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain. Itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran. Makan, mau makan apa situ? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka begitu dia meninggal. Orang rebutan, anak cucunya rebutan. Saling tembak, saling bunuh, meninggal. Nggak ada yang dapet. Kan sering saya bilang kayak 2 orang rebutan mobil. Dua-duanya meninggal. Mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb, sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan karena aku Rabbul Alamin. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, hi harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut, Rabbi bukan Rabbu, Rabbi i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahirrahmani. Ya, rahmani i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jamak bentuknya. Alam, jamak. Alamin, jam'ul jamak. Jamak dari semua jamak. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Jelas ya? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum. Maka aku akan tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahman. Rahman nikmat dunia. Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillahirabbil alamin, maka rahman dan rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum la azidannakum.